dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu juri dan juga Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan. Sebenarnya penelitian ini mengenai penerapan PROMITI dalam menentukan prioritas perbaikan persiapan dokumen standar akreditasi program studi. Silakan Bapak. Nah ini ide orisinilnya sebenarnya dari kesibukan kita sehari-hari, bukan sehari-hari sih Pak. Jadi rutinitas program studi itu biasanya kan dihadapi dengan namanya akreditasi gitu ya. Nah pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya menghadapi beberapa akreditasi, kayaknya kami itu lingkungan lah ibaratnya gitu ya untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus kami buat atau kami siapkan untuk menghadapi akreditasi tersebut. Sedangkan dokumen tersebut juga selain harus menyesuaikan dengan proposal yang kami buatkan di dalam borang, itu juga sangat menentukan nilai untuk akreditasi yang ditentukan oleh BANPT. Nah, dengan latar belakang tersebut, dengan sesuai dengan standar-standar yang ada ditentukan oleh BANPT, kami pun terkadang suka bingung apa sih. Sebenarnya sih kami sudah sudah menyiapkan beberapa tim gitu ya untuk menghadapi akreditasi tersebut. Tapi terkadang dengan kesibukan yang lain juga kami tidak konsentrasi terhadap dokumentasinya, makanya dengan ide tersebut lalu tercetuslah pembuatan sistem ini. Nah, Bapak maaf selanjutnya. Nah ini tujuannya sih untuk membantu program studi dalam menentukan skala prioritas dari dokumen sesuai dengan standar yang ada di dalam BANPT-nya. Bapak, ini lagi. Selanjutnya, nah ini juga manfaatnya tadi. Nah, di dalam pembuatan penelitian ini, kami juga telah mewawancarai beberapa program studi. Studi kasus kami itu di tempat diploma ada 5 program studi di sana. Setelah mewawancari program studi, kepala prodinya menentukan bahwa bukan standar ya, jadi alternatif pilihan yang bisa digunakan untuk penilaian itu apa saja untuk menentukan penilaian terhadap prioritas standar dokumen standarnya. Lalu di situ, maaf Pak, boleh slide sebelumnya. Nah ini di sini perbaikan dokumen tersebut kriterianya itu ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu mengenai sumber daya manusianya, ketersediaan dana, tentang waktu perbaikan, dan bobot BANPT. Tapi kalau bobot BANPT itu kan sudah ada standarnya di sana penilaiannya. Jadi kami lebih konsen penilaian terhadap sumber daya manusia, ketersediaan dana, dan tentang waktu perbaikan. Nah, dari 3 kriteria yang akan kami nilai ini, dilihat sumber daya manusia yang tersedia untuk membuat atau misalnya menyiapkan dokumen standar tersebut itu kira-kira seperti apa. Terkadang kan kalau di program studi, apalagi program studi yang ada di diploma kami itu masih personilnya belum banyak gitu ya Pak, dosennya cuma masih 6 dan sebagainya, jadi harus dilihat dulu gitu kira-kira dosen tersebut mumpuni nggak untuk menyiapkan dokumen tersebut gitu ya. Lalu kemudian ketersediaan dana juga, kami juga harus menyiapkan dana terhadap dokumen yang akan kami siapkan, dan juga tentang waktu perbaikan. Nah, ini juga sangat menentukan. Setiap standar itu kan ada masing-masing ininya ya Pak, banyak tidaknya dokumen harus kami siapkan. Kebanyakan sih ada di standar kayak penelitian dan sebagainya, itu juga kami harus mengumpulkan. Jadi itu rentang waktunya pun akan berbeda-beda. Baik Pak, selanjutnya.
Nah, ini metode Promiti yang kami lakukan untuk perhitungan dari hasil kuesioner yang kami ajukan. Ini perhitungan Promitinya. Selanjutnya Pak. Ini tahap penelitian untuk pembuatan sistemnya, mulai dari perencanaan. Perencanaan itu dengan melihat kondisi yang ada, menganalisanya juga kami mewawancarai dan sebagainya. Kemudian perancangan mulai dari database, lalu sistem, gambaran sistemnya, mengimplementasikan. Kebetulan ini juga kolaborasi dengan mahasiswa saya, gitu ya, mengimplementasikannya itu mahasiswa saya. Lalu menguji cobakannya dan memvalidasi sistem tersebut. Selanjutnya Pak. Nah, ini adalah halaman home-nya. Halaman home-nya itu ada beberapa menu di sana. Ada menu home, ada aturan, lalu ada master, ada penilaian dan hasil keputusan. Selanjutnya Pak. Nah, ini aturan. Jadi aturan itu kira-kira berapa sih yang harus harus dikerjakan di dalam sistem tersebut. Selanjutnya Pak. Nah, ini adalah menu standar alternatif. Menu standar alternatif itu adalah isinya standar dari borang yang kami ajukan. Di sini bisa kita rubah-rubah. Kalau untuk saat ini sih masih standar 7, tapi kata sepengetahuan saya ada perubahan dari dikti itu, Ristek dikti ada standar tambah menjadi ada 9. Makanya di sini pada saat itu saya minta ke Mas Dodo untuk menambah, bisa dirubah gitu ya untuk menu standar alternatifnya. Silakan dengan diri untuk bertanya. Jadi ini sejenis apa namanya, membangun sistem keputusan. Ya, keputusan berbasis ini ya. Sebenarnya sih ini web Pak, tapi belum di hosting. Iya. Tapi ini memang tentunya yang paling penting kan sebenarnya apa namanya, data-data yang dari wawancara atau ini kan untuk ininya apa namanya, mengisi realitas gitu. Iya. Sebenarnya wawancara yang kami lakukan itu hanya menentukan untuk yang tadi Pak, ya awalnya saja kira-kira. Ya, seperti ini Pak, untuk kriteria. Betul. Untuk menentukan kriterianya itu mereka membutuhkan kriteria apa aja sih untuk menentukan skala prioritasnya gitu. Kayak di sini sebenarnya sih ini ada kekurangan sedikit Pak dari sistem ini. Harusnya untuk penentuan kriteria itu sama seperti standar yang tadi harus bisa dirubah-rubah. Cuma di sini dirubahnya, jadi dirubahnya di sini cuma ada 4 poin. Seharusnya bisa lebih dari 4 poin. Tidak ada penambahan, sih cuma ada edit aja gitu. Kan biasanya kalau membuat sebuah prioritas kan pakai ada cara AHP, ada proses gitu kan. Harusnya kan apa tidak menggunakan metode seperti itu? Oh, saya pakai metodenya pakai Promiti Pak. Oh, Promiti. Iya. Agak beda. Iya. Kalau saya pakai Ya, banyak sih sebenarnya untuk AHP itu. Ini kan digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas borang-borang yang pada saat posisian aplikasi kan. Iya. Nah, dalam aplikasi tadi kan sudah ada borang standar yang dari PT. Iya. Nah, di situ kita juga bisa menilai kita dapat berapa poinnya. Iya. Kalau kriteria itu dipenuhi. Misalkan Ya, kan maksimum 4 misalkan ya, kan, betul. maksimum 4. Ya. Nah, kalau tidak ada yang ini kan kita hanya dapat 3, dapat 2, bahkan dapat kosong gitu kan. Nah, sejauh mana itu diintegrasikan di sini? Karena kalau ibu membuat program yang sifatnya evaluasi diri sendiri, nggak usah meminta reviewer keluar mengirikan. Jadi kita sendiri mereview. Nah, apakah sistem itu yang ibu akan bangun atau yang mana? Saya masih kurang jelas. Iya. Itu sudah lebih ke isi borang sih ya Pak yang sebenarnya. Tapi yang saya bangun ini sistem lebih ke arah penyiapan dokumen dari isi borang tersebut Pak. Kan itu membutuhkan dokumen-dokumen yang harus dibuktikan. Iya. Kalau itu kan kalau ibu membangun sistem yang dimana setiap kegiatan itu harus dilaporkan dan
pada saat kita mau mengambil itu tinggal harvest aja. Nah, di kami sudah melakukan yang ini, jadi semua kegiatan tadi dia dalam satu sistem di mana kita bisa harvest ya informasi mengenai misalnya pendanaan penelitian. Siapa saja yang dapat akan keluar ABCD dananya sekian. Iya betul. Nah, itu mengarah ke sana tidak, karena kalau itu tidak membangun satu dokumen yang bisa diakses, kemudian bisa diharvest, kalau itu tidak ada, cuma juga. Ya, sebenarnya itu mulai berjalan ya Pak kemarin, tapi tidak sepenuhnya untuk situ, baru penelitian ya Bu. Berarti kami itu, jadi sistemnya kami juga di sini masih membangun. Nah, sistem yang saya buat ini sebenarnya untuk kalangan internal di prodinya, jadi lebih ke arah penyiapan dokumen. Apa sih? Karena ini Pak, kalau yang saya rasakan ya selama beberapa kali akreditasi itu kita kayaknya saya mengerjakan untuk dokumen standar ini, saya mengerjakan untuk standar ini, jadi nggak terfokus gitu. Nah ini untuk menentukan biar mereka tuh fokus apa sih yang harus disiapkan terlebih dahulu gitu. Nah nanti kan ada hasilnya di situ dari penilaian itu, yang nilainya yang paling rendah itu berarti itulah yang harus lebih dikonsenkan. Berarti kan kondisi dokumennya itu belum siap gitu Pak. Jadi kalau Ibu tidak membangun yang tadi itu, misalkan saya pengabdian masyarakat, nah atas nama saya dimasukkan ke siapa, semua orang mau memasukkan, tapi nanti kita tinggal di ininya di program itu dengan harvest pengabdian, harvest pengajaran, bisa penguji di luar, jadi otomatis itu kan nah nanti kan masuk tidak dalam dokumen ini, nah kita bisa menilai ini ada mahasiswa asingnya itu ada berapa, ternyata kosong, gitu kan, nah, kemudian kita menguji di luar, gitu kan, di universitas mana saja kosong, gitu kan. Tapi kalau misalkan di data tadi kita memasukkan saja, tapi ada sistem untuk harvestnya kemudian menerapkan, maka kita bisa menilai sebetulnya akreditasi kita itu baru berapa dapat berapa. Oh, ternyata belum optimal nih, yang nggak ada yang mencapai 4, kebanyakan 2 dan 3. Nah itu justru yang lebih berguna untuk daripada yang tadi. Betul sih Pak, sebenarnya itu yang lebih berguna. Cuman kan waktu itu juga saya, ini kan sebenarnya penelitian mahasiswa saya juga gitu Pak. Saya inginnya seperti itu gitu. Cuman anaknya belum mencapai hal tersebut, kan itu kan terlalu complicated banget Pak sebenarnya. Tapi akhirnya saya mengembangkan, hanya mengembangkan sih, inginnya menambahkan nantinya ke arah penyimpanan dokumen. Jadi saya lebih ke dokumennya saja, saya konsen ke dokumennya. Jadi ini prioritas dokumentasinya yang harus disiapkan. Lalu kemudian saya sedang mengerjakan sih dengan mahasiswa saya juga, itu saya ingin dokumentasinya itu disesuaikan dengan standarnya juga gitu. Nanti akan terintegrasi ke sana. Sedang dikerjakan untuk penambahan ke sana. Inginnya sih sebenarnya itu Pak, cuman sebenarnya agak, kalau di Excel itu mungkin lebih mudah ya Pak ya untuk penilaian itu mudah. Tapi kan untuk dimasukkan ke dalam logika keputusannya itu, algoritmanya agak sulit Pak itu. Untuk kalangan mahasiswa kayaknya paling beberapa persen dulu, baru tambah lagi berapa persen lagi. Jadi saya juga harus melihat mahasiswa saya juga. Gitu. Ya, karena pengalaman kami dengan tadi harvest sistem yang komplit tadi, alhamdulillah tuh misalkan program S1-nya bisa dapat A, S2-nya dapat A, S3-nya dapat A, gara-gara itu tadi. Sebelumnya memang bawa pelur tuh yang ininya kan, tapi begitu sudah terintegrasi kita tinggal harvest saja. Cuma memang setiap anggota pengajar tadi selalu memasukkan data tadi di dalam satu sistem ini. Kalau tidak hanya menyetorkan itu aja, nah, biar yang input ini kan. Itu mungkin jauh akan lebih baik. Iya. Sebenarnya kalau dilihat ini bagus ya untuk membantu ya untuk akreditasi. Kayaknya lemahnya kan di situ ya untuk pendataan file-file yang sudah kemana nggak tahu, dan mungkin nah ini bagaimana Ibu menerapkannya nanti di prodi, kemudian apakah itu nanti yang memasukkannya bagian sekretariatnya atau dosen sendiri? Kalau dosen sendiri bisa update kan itu lebih enak kan juga ya. Kita punya sysdata sebetulnya ya. Iya, sysdata itu kita sedang membahas data, tapi ini saya maaf Pak boleh tambahan sedikit.
Jadi saya tuh lebih concernnya sebenarnya lebih ke prodinya sih Pak, membantu prodinya dalam dokumentasi karena sebenarnya dalam dokumentasinya sendiri juga kami masih belatakan banget, masih belum terstruktur gitu, makanya saya sedikit-sedikit menyimpannya secara terstruktur itu. Nah dia sebelum itu kami lebih ke concern ke dokumentasi untuk sedang akreditasi itu dulu, baru kemudian yang sedang kami kerjakan itu untuk penyusunan dokumen. Ya, lanjut lagi ya penelitian. Insya Allah. Dan terima kasih tepuk tangan buat Ibu nomor 29 ya, Ya. Ibu Dini Suwandini. Ya Bapak Ibu kita foto bersama dulu, mohon